Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fa iza qila huna al-qudratu wajibatun lillah kana al-ma'na qudratullahi la yusaddiqul aqlu bi'adamiha. Fa iza qila, maka apabila dikatakan orang huna di sini al-qudratu, kudrat itu wajibatun lillah, wajib bagi Allah. Mun orang betakun Allah itu wajiblah bersifat kudrat, lalu kita jawab wajib. Berarti makna wajib tersebut kanal makna adalah maknanya kudrat Allah, kudratnya Allah, kekuasaan Allah. Allah kuasa itu la yusaddiqul aqlu bi'adamiha, kada membenarkan oleh akal dengan tidak bersifat kudrat. Allah wajiblah bersifat kudrat, ya, Tuhan wajib bersifat kudrat. Apa maksudnya? Akal kita kada menerima kalau kudrat itu kedada. Itu maksudnya. Artinya, ya memang wajib. Akal kita kada menerima, kada masuk akal mun Tuhan kada kuasa gitu. Nah, di mana kada masuk akal? Banyak bukti dan fakta. Mananya bukti dan faktanya? Napa nang ada di hadapan kita, napa nang ada di diri kita, napa nang ada di higa kita, napa nang ada di belakang kita, napa nang ada di atas kita, napa nang ada di bawah kita, semuanya min jihati sitti, 6 arah dine. Yalah 6 arah ban. Kiri, kanan, muka, belakang, bawah, atas itu kan 6 arah artinya. Seberataan 6 arah, kiri, kanan, muka, belakang, bawah, atas itu sebagai bukti bahwa Allah Ta'ala kuasa. Nah, li'annal wajibah walladhi la yusaddiqul aqlu bi'adamihi kama taqaddama. Li'annal wajibah, karena bahwasanya wajib itu huwa dia allazi la yusaddiqul aqlu, yang tidak membenarkan oleh akal bi'adamihi, dengan ketiadaannya, kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu. Kemudian ditegaskan oleh musannif tentang kaidah wajib ini, ujar sidin wa ammal wajibu bimakna ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, bahwa maknan akhar. Wa ammal wajibu, adapun bermula wajib, bimakna yang maknanya ma yusabu ala fi'lihi, sesuatu yang diberi pahala mengerjakannya, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan disiksa atas meninggalkannya, bahwa bimaknan akhar, maka dia dengan makna yang lain. Itu makna lain, yaitu makna dalam hukum fikih. Sudah juga nang lewat dijelaskan. Makna wajib dalam tauhid kada sama dengan makna wajib di dalam hukum fikih. Makna wajib dalam hukum tauhid ialah
huwallazi la yusaddiqul aqlu bi adamihi. Makna wajib dalam fikih ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi wa laisa muradan, dan bukanlah ini yang dimaksud. Bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud itu wajib dalam tauhid, bukan wajib mayusabu ala fi'alihi. Nah, ini laisa muradan fi ilmi tauhid, bukanlah ini yang dimaksud dalam ilmu tauhid. Nah, lamun kayak ini jelas kada wajib dalam tauhid, wajib dalam fikih. Fala tashtabihu alaikal amru, maka tidak tersamar. Fala yastabihul amru, maka tidak tersamar perkaranya. Jelas saja wajib dalam tauhid begini, wajib dalam fikih begini. Naam, tetapi laukila, jikalau ditanya orang, siapa yang ditanyain? Laukila, jikalau ditanya orang, yajibu ilman limukallafin i'tiqadu qudratillahi ta'ala, wajib ilman secara ilmu, limukallafin bagi seorang mukallaf, wajib i'tiqadu qudratillahi ta'ala, meyakini kuasanya Allah Ta'ala. Kanal makna yusabu ala dhalik wa yu'aqabu ala tarki dhalik. Maka maknanya diberi pahala atas yang demikian dan disiksa atas meninggalkan yang demikian itu. Ini sedikit benar. Kalau tadi secara umum perbedaan antara wajib dalam tauhid lawan wajib dalam fikih. Sekarang ini bagian dari akidah juga benar. Tapi kalimatnya gini. Kalimatnya gini. Wajib atas setiap orang yang mukallaf meyakini bahwa Allah Ta'ala itu kuasa. Apa arti wajib di sana? Kan bahasanya tauhid nih. Tapi kalimatnya wajib atas setiap mukallaf balik dan berakal, laki-laki bini-bini, wajib meyakini bahwa Allah Ta'ala itu kuasa. Maka makna wajib di sini bukan alladzi la yusaddiqul aqlu bi adamihi, bukan, tapi masuk dalam ranah hukum Islam, bukan hukum akal. Paham salah? Masuk ke dalam ranah hukum Islam. Hukum Islam itu ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada mubah. Ada hukum akal, ada 3, ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Nang ini pang wajib secara hukum Islam. Maka maknanya yusabu ala dzalik wa yu'aqabu ala tarki dzalik. Dia diberi pahala atas yang demikian itu,
wa yu'aqabu ala tarki zalika, dan disiksa atas meninggalkan yang demikian itu. Jelas, Ri? Paham, Ri? Nah, maka faparku baina ayyuqala i'tiqadu kaza wajibun wa baina ayyuqala al-ilmu masalan wajibun, maka bujurakan barisnya, tersalah tadi. Paparik, bukan paparku. Paparik, maka bedakanlah olehmu. Dibujuri. Paparik, maka bedakan olehmu. Baina, antara ayyuqala, dikatakan i'tiqadu kaza wajibun, meyakini ini hukumnya wajib, wa baina, dan antara ayyuqalal ilmu masalan wajibun, dikatakan al ilmu itu wajib. Gampangnya kini lah, kata musannif, bedakan. Kalau kini kalimatnya, Allah wajib bersifat ilmu. Ada. Kemudian wajib setiap mukallaf meyakini Allah bersifat ilmu. Samalah. Beda. Bedakanlah pemahaman ketika disambat Allah Ta'ala itu wajib bersifat ilmu. Maka wajib di sini adalah huwallazi la yusaddiqul aqlu bi adamihi. Yang kedua, wajib setiap orang meyakini bahwa Allah bersifat ilmu. Maka maknanya berdosa atau diberi pahala meyakininya, berdosa meninggalkannya. Itu yang dimaksud paparik baina ayyuqalal ilmu masalan wajibun, dan yang di atas tadi. Paham mar? Paham it? Wan. Membedakan di atas hukum tauhid, hukum akal, kalimat di bawah hukum fikih. Allah wajib bersifat ilmu, Allah wajib diyakini bersifat ilmu. Beda lah, beda. Bisa fik, membedakan fik. Bol, bisa bol. Hah? Allah wajib bersifat ilmu. Allah wajib diyakini bersifat ilmu. Samalah wajib di sana. Beda. Ya kalau beda. Allah wajib bersifat ilmu. Artinya la yusaddiqul aqlu bi adamihi, ilmu dalam tauhid hukum akal. Allah wajib diyakini bersifat ilmu. Ini hukum agama, hukum syariat. Maka bila kada diyakini Allah Ta'ala bersifat ilmu, maka hukumnya berdosa. Paham? Paham salah? Rahmat Madani, paham ya Allah? Min kan paham ya? Paham boleh?
li'annahu, karena bahwasanya iza qila, apabila dikatakan al-ilmu wajibun lillahi ta'ala, ilmu itu wajib bagi Allah, kanal makna, maka adalah maknanya la yusaddiqul aqlu bi adamihi, kada membenarkan akal dengan tiadanya. Wa amma iza qila, adapun apabila dikatakan i'tiqadul ilmi wajibun, meyakini ilmu Allah Ta'ala itu wajib, kanal makna, niscaya maknanya yusabu, diberi pahala, in i'taqada zalika, jikalau meyakini ia akan yang demikian itu, wa yu'aqabu, dan disiksa, illam ya'taqid, jikalau dia tidak meyakini. Fahris alal farqi bainahuma, fahris, maka sungguhilah olehmu, alal farqi, atas perbedaan, bainahuma, antara keduanya. Wala takun mimman qallada fi aqaiqid dini, wala takun, dan janganlah engkau menjadi, mimman, dari orang, qallada, yang bertaklid, fi aqaidid dini, dalam akidah agama. Jangan sampai dirimu menjadi orang yang bertaklid, mengumpati pandir orang, mengumpati keyakinan orang dalam akidah agama. Jangan. Fayakunu imanuka mukhtalafan bihi, fayakunu, maka jadilah, imanuka, imanmu, mukhtalafan bihi, diperdebatkan, diperselisihkan, dikhilafiyahkan padanya. Ada yang memadahkan sah, ada yang memadahkan kada, ada yang memadahkan sah tapi berdosa besar. Patakhlidu finnar, maka kekal engkau di dalam neraka. Patakhlida boleh, patakhlida finnar, maka kekal engkau di dalam neraka. Indama yaqulu, menurut orang yang mengatakan la yakfit taqlidu, kada cukup iman taklid. Wah, ini ngeri bener, menangga ini kebanyakan bener umat Islam masuk neraka. Kenapa? Karena umat Islam dalam hal tauhid banyak taklid, banyak taklid. Kita jangan melihat di kota, ya. Kita jangan melihat di daerah kota atau sempit di sini benar. Indonesia ini sudah luas, banyak benar di daerah-daerah kita ini. Jangankan hendak belajar tauhid, membaca Latin, membaca Quran aja kada bisa. Kayak apa? Ini hendak mendatangkan hujjatun balighah, hujah nang kuat. Nang ada cuma ikut-ikutan. Kita benar mohon maaf, dibongoli orang nang yaitu hakun, ditipu orang yaitu hakun, nyata-nyata tipuan itu ada aja nah hendak hakun nang percaya itu nang nyata-nyata jelas kelihatan secara akal ini tipuan. Mana sampai bahasa orang ini ya tadi kadada mulai zaman dulu sampai zaman sekarang karis tuh kadada mengeluarkan cahaya.
Itu kan banyak aja yang percayaan di mana otak kan. Lah, kita memfatwakan ini kesian mana? Kesian. Dah, ini kita hargai fatwa orang yang mengatakan taklid itu tidak sah. Kalau tidak sah maka imannya kada sah. Kalau imannya kada sah maka khalidina finnar, kekal di dalam neraka. Bah, ngeri. Ngeri. Lalu qala Sanusiyu wa laisa yakunu syahsu mu'minan iza qala ana zazimun fil aqaidi. Ini Imam Sanusi. Berkata Imam Sanusi, kata Imam Sanusi, laisa yakunu syahsu mu'minan. Tidak adalah seseorang beriman, dinyatakan beriman. Iza qala, apabila berkata ana jazimun bil aqaid, aku yakin dengan semua akidah tauhid. Itu kada bisa benar. Pokoknya aku yakin jujur seluruh sifat 20 itu aku yakin bertahan. Udah bisa gitu benar. Kada gitu. Walau qata'at walau quti'tu qat'an la arji'u an jazmi haza. Sakingnya banai menampakkan keyakinannya, walau kuti tu, sekalipun aku dimutilasi, dipotong-potong kat'an sepotong-potong, la arji'u an jazmi, aku tidak akan rujuk, tidak akan meninggalkan keyakinanku. Pokoknya aku seluruh sifat 20 yakin. Walau aku dibunuh, aku kada akan keluar dari keyakinan itu. Apakah ini menggambarkan iya orang beriman? Kata Imam Sanusi, la, kada. Kada. Bal la yakunu mu'minan, bahkan la yakunu mu'minan, tidak menjadi ia seorang yang beriman, hatta, kecuali ya'lama, dia tahu, dia mengetahui, kulla aqidatin min hazihil khamsina, semua akidah, semua akidah, satu-satu dari semua akidah, min hazihil khamsina, dari 50 akidah ini, bidaliliha, dengan dalilnya. Pokoknya jadi Imam Sanusi, bila inya kada tahu satu aja dari nang 50 akidah ini, kada sah imannya. Tahu 50 akidah tapi kada tahu dalilnya, kada beriman juga masih. Wah, kayak apa nih Imam Sanusi deh. Iya, masalahnya dinaik bidaliliha itu kan dua, dalil ijmali lawan dalil tafsili. Kada kawa dalil tafsili, dalil ijmali, cukup satu dalil untuk semua 50 akidah. Mun ini kada dapat jua, bahaya udah. Bahasanya ngalih disambat di jala kiri Nah, yang penting jangan taklid lah. Lalu saking pentingnya benai bahwa iman ini yang penting. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Ini yang penting dulu, keyakinan yang dibangun. Makanya taqdimu hazal ilmi, mendahulukan ini ilmu sifat 20, mendahulukan belajar ilmu tauhid
fardun, hukumnya fardu. Sayang kita marah. 2 tahun udah mar, belum sampailah. Udah mutamimah sayang. Mun kita belajar tauhid, menuntung akan mutamimah, udah bandingan aja sudah. Kita dahulu akan belajar tauhid, tapi supaya nahu sorop jalan juga, ada aja kitabnya nang rendah-rendahan. Nang sudah cukup aja nih, Kifayatul Mubtadin. Ayo kita baca Kifayatul Mubtadin. Biar mengerti sifat 20, dalil tafsilinya ini, dalil ijmalinya ini. Dalil akalnya begini, dalil nakalnya begini, yakunu mu'minan. Dah mukmin dulu. Mukmin dulu. Ini utama dulu benar. Daripada belajar fikih, bukan merimihan fikih ban maksudnya, belajar fikih sifat 20 udah tahu. Kenapa jadinya? Paham? Kenapa jadinya? La yakunu mu'minan, kata Imam Sanusi, kada menjadi orang yang beriman kecuali inya mengetahui sifat 20. Lawan dalilnya bukannya 20, 50. Mun 20, 40 hanya 50. Sudah lo rincian 50 sudah wandah. 20 sifat nang wajib bagi Allah, 20 nang mustahil, 40. 4 nang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil. Berapa? 8 kada? 8. 1 nang harus bagi Allah, 1 nang harus bagi Rasul. Berapa? 5? Ya itu. Makanya ngatakan nang nih, wajib hafal aqidatul awam. Supaya apa? Supaya sifat 20 hafal. Alah, bukan barang biasa ikam menyadari, ini bukan biasa ya. Ini untuk kebenaran iman dulu, mukminan dulu. Mukminan dulu. Masalah lagu itu seraja, koci-koci tahe kamu bisa. Saya gambar lagunya baru koci-koci tahe itu. Terserah aja, kamu lagu Jawa kah, lagu apakah. Cuman kita di sini kayak itu pang, bener lagunya. Mun lain orang Jawanya bisa banget ini mengkreasi lagu itu, ayo terserah aja. Nya dialunakannya lagu anu gin bisa nih lagu Jawa bisa ya. Bahasa kita logat Jawa tuh. Silahkan kita logat Banjar kah nang pada tahu juga ya betul ini orang ahli seni juga nih bisa tuh. Kita lagunya Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Kurang martapura itu. Lagu kita gitu-gitu ya. Mau di mana lagu ben caranya bisa disitulah pentingnya dina belajar ilmu arot. Ada bahar ngarannya, ada bahar rajas, ada bahar tawil, ada bahar basit. Bilanya bahar basit nih cari dulu bahar napa nih lagunya kini, timbangannya kini, oh kawal lagunya kini. Bila ini notnya kini, oh berarti lagunya kini. Oh ini bahar rajas, notnya kini, oh lagunya kini. Nah ada kita nggak ada belajar tentang di mana bisa ngolah lagu. Ada juga belajar tapi kada matang gimana kada bisa juga. Lalu nampak rarawayan lupang, umpatan lupang, kada apa nang penting masalah lagu nang gaya apakah nang penting Wallahu mawjudun qadimun baqi sampai kalamun mustamir hafal. Artinya sifat 20 itu maksudnya. Nah, dah mukminan.
Jadi mun di kampung sulai bagamat lah, bagamat kam sulai pelajaran fikih gandeng lawan kifayatul mubtadi'in. Barang aja, arti bebarang aja tuh biar kada panjang penjelasannya, kada layau tuh. Apa adanya aja pokoknya kawa jelas paham dah. Bila kada report dalil ijmali, kada ngalih. Bagamatan dalil tafsilnya kayak ini nah akalnya kayak ini nah dalil Qur'annya ini nah gitu soalnya tontong sudahnya mukminan hanyar musliman hanyar musliman ini melaksanakan rukun Islam, ayo sembahyang bujur-bujur, puasa. Nang mukminan kita, nang mukminan ini nih dibadahkan orang syirik leh, dipadahkan orang kafir leh. Nang di mana? Orang sudah belajar dalam sifat kudrat bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang bisa memberi bekas kecuali Allah. Kuburan kada bisa memberi bekas, orang wali kada bisa memberi berkah. Oh siapapun. Kenapa? Nang kuasa memberi berkah, memberi manfaat, memudaratakan itu Allah. Kita padahkan syirik ketia syirik. Kalau seorang nang syirik, ini nyelamatkan iman mana? Apalagi bahasanya mana? Orang tuh kan aneh pan. Kalimat kini salah, cerna akalika mana? Orang salah bicara syirik, ketakutanan syirik, ketakutan syirik. Bujurlah, iya, karena syirik itu sesuatu yang harus dijauhi, bukan ditakutani, dijauhi. Jangan makaris, syirik, hendak karis. Jangan ke kuburan, syirik, kedosa ke kuburan. Apa lagi? Jangan berutas, syirik, kedosa berutas. Jangan berjimat, syirik, kedosa. Betul bang? Kenapa garang? Ayah menikah meyakini itu bisa memberi manfaat. Oh ya, enggak itu. Jangan makan, jangan minum, jangan berobat. Kenapa jar? Ayah menikah meyakini nasi nama nganyangi syirik. Menikah meyakini obat yang menyembuhkan syirik. Apa lagi? Macam-macam artinya solahai nangaran pintu syirik itu ada di mana-mana. Mereka denak mau jar syirik kena ini syirik kena jar kayak apa sih banyak kan pintu syirik ini, paham deh? Nah ini makanya oleh orang ahli tauhid benar, kalau orang takutan syirik itu sudah syirik. Emang ini bisa mengolah syirik, ketakutanan itu sudah syirik. Makanya apa? Pintu syirik ditutup. Bisa, lawangnya aja ditutup benar bisa, jangan dibukain, tutup berataan. Kayak apa cara menutupnya? Kalimatnya gampang, la yadurru wa la yanfa'u illallah. Kada danang memudaratakan, kada danang memberi manfaat kecuali Allah. Bisa dah, tutup lawan itu. Miris sudah. Bakaris, iya nabi sama elon makan. Ini mah sama juga. Maka ada perlu ditakutan nih. La yadurru wa la yanfa'u illallah, itu aja. Mun bahasa kitab banai la ta'sira li kulli syai'in bi kalim mimma.
apapun sesuatu kada memberi bekas dengan keadaannya apapun. Napanya aja kada memberi bekas. Sudah hai yakini nang memberi bekas itu adalah Allah, bisa tutup pintu syirik. Tuh, nah, ini ketakutanan banget nih. Nah, ini mampak. Itu bahasanya. Kalau bahasa i'tibar orang sufi lain lagi benar. Kalau i'tibar orang sufi, iza apnaita nafsaka fab'al ma syi'ta fa fi'luka la wizra alaika. Emang bisa. Iza apnaita nafsaka, apabila engkau sudah mempanakkan dirimu, fa'al ma syi'ta, silakan kerjakan apa yang engkau mau. Fa inna fi'laka la wizra alaika, perbuatanmu kada ada dosa bagimu. Iyalah, iya. Kamu dosa mikirkan ini mau benar kamu ini. Karena kalimatnya apnaita, masalahnya nang kayak apa apnaitanya. Paham lah, kamu belajar ma apnaitanya ini nah kaina nyamannya benar belajar ini kitabnya adalah kitab Fathur Rahman bi Syarhi Risalati Arsilan. Kitab Fathur Rahman maka benar karangannya Imam Syekh Zakaria Al-Ansari nang bahasa Arabnya. Fathur Rahman nang bahasa Melayunya karangan Datuk Kalampayat. Tokar dulu kitabnya, tokar aja dulu. Kitab Fathur Rahman karangan Datuk Kalampayat. Bisyarhi Risalatil Bisyarhi Al-Siran kalau ada salah. Itu dengan syarah Risalah Arsilan, Syekh Arsilan. Nah di sana gini belajar ada caranya. Apnaita nafsaka nih kayak apa? Engkau caranya mempanakkan dirimu tuh kayak apa? Udah hanya ini Arab Melayu juga nih paham aja gila. Membaca itu paham lah. Kalau gini ikamnya ada orang mentang-mentang Arab Melayu paham sudah Arab Melayu paham kada bisa benar. Paham lah. Ini kada kawa kada berguru. Nah ini aja, mana kita nih tauhid dulu naponya la yadurru wa la yanfa'u illallah, mantapakan dulu. Kada ada yang memberi manfaat, kada ada yang memberi mudarat dalam kehidupan ini kecuali Allah bisa. Tutup tuh udah pintu syirik karis moro apa juga bang bakaris bener beleding bener sama makan besabab baik kamu jangan pakai karis sih dihormati orang jar wah pakai supaya dihormati salah itu ngarinya karis membawa manfaat supaya orang menghormatinya salah. Allah habis. Jadi wa taqdimu hadzal ilmi fardun, mendahulukan ini ilmu tauhid sifat 20 hukumnya fardu kama yu'khadzu min syarhil aqaidi, sebagaimana diambil dari kitab Syarhul Aqaid, li annahu ja'alahu asasan yanbani alaihi ghairuhu, li annahu karena bahwasanya ini ilmu sifat 20 atau akidah ja'alahu asasan, menjadikan ia sebagai pondasi. Tauhid itu pondasi, yan bani yang terbangun
Yan bani itu terbangun alaihi atasnya ghairuhu nang lain. Namun ini sudah tauhidnya sah, nang lain sah apa ya sudah. Mun tauhidnya aja kada sah, datang di mana sembahyang sah. Pala yasihul hukmu biwudu'i syahsi aw sholatihi illa iza kana aliman bihazihil aqaidi aw jaziman biha alal khilafi bizalika. Pala yasihul hukmu, maka kada sah hukumnya biwudu'i syahsi, wudu seseorang kada sah, aw salatihi sembahyangnya kada sah, illa kecuali iza kana aliman bihadzihil aqaid, kecuali dia mengetahui dengan tauhid nang akidah 50 macam ini. Au jaziman biha, atau yakin dengannya, ala khilafi bizalika, atas khilaf yang demikian tersebut. Kemudian wa iza qila al ajzu mustahilun alaihi ila akhir wallahu a'lam bissawab.